Ngaret. Tadi angkat terbang tadi. Terbang tadi. Habis kanan tadi sorenya. Barang ini enggak, yang ini enggak pada. Satu kloter. Enggak, dia di mana? Hah? Sama aku di mana? Oh di mana ini sih mas? Bisa 59. Wah jauh ya. Lain-lain nggak kapal.
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Utsman wa Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidi Jilani wa Ghazali Imam Syafi'i Hanafi Maliki Hambali Hanafi Rafi Jamil Bukhari Hadisin wal Qur'a wal Mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Baqi Qaddam Muhammad Ali Ali Asuli Apur Ajmain Jumaila arwahi walidina matina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah ya ghafiru lahum wa yarhamu yu'li darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bilum bidaraini amin qala Bismillahirrahmanirrahim halaman 380 ya. Ini apa? Ya rubul ya apa? Jinayatnya bagian yang keempat dari bab fikih nih. Ya dalam ya masalah ini ya kita nggak bisa praktek ya karena ini hukuman jinayat ya apa perdana ya gitu ya kisos ya kita nggak bisa praktek ini cuma teori doangan ya karena udah ditanganin oleh ya pemerintah ya gitu ya karena kesalahannya orang yang bunuh orang yang mabok orang yang berzina ya itu ya pencuri apa semua nih babnya nih gitu nah ini udah ditanganin sama pemerintah ya jadi kita nggak bisa praktek nih bab ini ya kalau yang kemarin-kemarin kan bisa dipraktekin tuh ya teori bisa praktek kita aja amalin nah kalau ini emang sekedar teori doangan ya karena ini termasuk ya apa bagian daripada ilmu apa ya perlu kifayah nih dia udah ditanganin oleh pemerintah semua jadi kita hanya sekedar tahu aja gitu ya apa-apaan tuh ya yang termasuk dalam ya bagian apa tuh ya hukuman-hukuman di sini gitu ya. Nah, ini termasuk ilmu min ilmin ya yang pa'u ilmuhu wala yaduru jahluhu nih ya. Jadi kalau kita tahu ada manfaatnya, kita nggak tahu juga nggak jadi darurat gitu ya. Karena sudah ditanganin ya nggak bisa kita apa teman kita tahu doangan ya Habib Rizik yang apa ya nanganin jalanin begini ditangkap nah, apalagi ya kita ya jadi nggak bisa nih ya jadi sekedar apa tuh ya ya sekedar tahu aja dah gitu ya nih bab ini jarang disinggung-singgung bab ini nih ya emang adanya udah di belakang ya di akhir dari ya susunan kitab ya karena kita pikir ini ulama ya susunnya begitu jadi 4 rubuk 4 bagian ya jadi bagian pertama bagian ibadat bagian kedua muamalat ya ketiga munakahat nah yang keempat jinayat nih nah inilah ya bagian jinayatnya nih ya gitu ya jadi boleh kita tahu boleh enggak nih gitu ya kita ya nah gitu ya sebagusnya sih kalau udah ada kitab yang lainnya ya kita pindah aja kitab yang lain lagi ya karena banyak bab apa tuh ya bab ibadat yang lebih penting ya bab ibadat muamalat kali ini kan ya kita nggak tahu nggak bakal jadi ini gitu ya nah gitu kalau bab ini nih ya ada kitabnya nanti kita cari apa kitab yang baru dan nih ya yang buat tukaran ya kalau bisa kita tukar ya karena bab ini juga kita baca juga sahabat ya saya sekedar namanya gituan apa udah tahu doang gitu ya enggak ya bagusnya ya kita tukar aja dah ya nanti kitabnya ya
kalau ada tuh kitab ya cari dah kitabnya karangan Wahab Sa'roni itu ya tebalnya segini juga sih lebih tebal. Hari ini ada yang 2 jilid, ada 2 jilid 1 kitab gitu ya, kita namanya Kasful Ghammah ya gitu ya. Kasful Ghammah tuh ya karangan Imam Wahab Sa'roni. Enak di situ nanti banyak apa tuh ya, banyak tasawufnya, banyak apa fikih gitu ya, kita fikih tapi banyak ininya gitu ya, gitu enaknya cari daya nanti ada gitu saya gitu ya, ada ini ada di sana tuh ada 1 jilid tuh ya. Nah ya waktu itu ya nyelid ke pertamanya ya belum ada tuh gitu ya, Kasful Ghammah ya karangan ya. Nah, ya Wahab Sa'roni kayaknya sih gampang kayak sekarang udah banyak tuh gitu ya. Tahu berapa duit nggak tahu ya, sekitar ya sekitar segini juga gede tebalnya dah ya gini ya, tebal-tebalan dikit kali ya. Ini kayak Riyadhus Shalihin nih ya, segini kalau nggak salah ya gitu ya. Ini kalau yang disatuin ada yang dipisahin ya, jadi 2 jilid. Kalau sini ada yang 1 jilid, ada 2 jilid dibikin 1 buku ya. Nah ada juga yang 2 jilid dipisah-pisah gitu ya, segini-segini gitu separuh gitu ya. Nah, ya kalau ada kitabnya ya nanti kita baca dah ya sono ya, karena di sono nanti kita lebih banyak ya, lebih yang apa tuh mendorong kita buat ibadat gitu ya, banyak gitu ya, karena lebih penting gitu kita perhatikan dari bab ibadat muamalat ya daripada bab ini nih ya. Jadi nih kita nggak, ini udah dipegang sama pemerintah ya, kita nggak bisa musik-musik udah ya, kita juga nggak bisa menghukum apalagi sekarang kan ya gitu. Anak murid dijewer aja laporin polisi, kita yang ditangkap oh, ya. Padahal kan nggak mesti begitu. Iya gitu, kalau dari segi ini jinayat segini karena ya kita sampai lagi ya jelas hukuman-hukuman ya, kesalahan-kesalahan yang lebih besar gitu kan ya. Kadang kita njewer orang aja ya, kita yang ditangkap kita kadang padahal pendidikan ya, anak kita setrap nah gitu ya, kita yang ditangkap gurunya yang disalahin kan gitu sekarang. Nah itu kan karena hukuman itu ya, hanya enggak gitu Anda ya, gitu. Hanya lebih bagus ya gitu usahain dah ya biar ada tuh kitabnya ya, kita beli ya, paling nggak mahal sih gitu harganya ya, tar gitu ya. Ada mungkin di ituan tuh ya, di HP itu dia tadi di tuh ya online ya bisa gitu ya. Ya ada segini gedenya gitu ya. Ya kalau sekiranya harganya 100.000 jugaan masih murah ya, karena nggak habis 10 tahun. Kalau kita beliin rokok 2 itu ya, rokok ya gitu ya itu. Ini kita apa nih ya, tafsir 5.000 dari tahun 73, udah 50 tahun. Nih ya, tafsir ya itu belinya tahun 73 ya, di At-Tahiriyah dulu ya gitu. Nah sekarang 2023 berapa 50 kan ya, 50 tahun lalu duit 5.000 perak di At-Tahiriyah dulu ya. Nah gitu nih sekarang belum habis tuh ya, kalau duitnya nggak kelihatan udah 5.000 nah itu saya ya berkah ya kalau kita beli buku kitab itu ya mudah-mudahan ya. Nih kita buat ngisi waktu sinar jatuh ya, kita baca dah ya, nanti ada kitabnya kita tukar uang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jinayatnya ini kitab menjelaskan tentang hukum jinayatnya itu ya, hukuman nih. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisasu fil qatla. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ya, yang beriman, kutiba alaikumul qisasu, diwajibkan kepada kamu qisas ya. Nah, qisas itu balikan hukuman ya gitu ya. Ya, hukuman fil qatla di dalam pembunuhan. Jadi kalau orang membunuh dibunuh lagi gitu ya, itu qisas namanya gitu. Nah itu ya,
Suri al-qisasu hifdzan linafsi. Disyariatkan kisos ini karena untuk menjaga nyawa. Ya. Jadi jangan sampai ya kita saling menumpahkan darah ya sesama muslim main bunuh-bunuhan. Nah ya jadi ditetapkan sama Allah kisos begini. Nah ya supaya ya jaga nyawa ya gitu ya orang. Nah, li'annal janiya iza alima annahu in jana ya yuktasu minhu in kapa anil jinayati. Ya, karena sesungguhnya al-jani itu orang yang berbuat ya kesalahan gitu ya. Iza alima apabila dia mengetahui annahu injana jika dia berbuat salah yuktasu minhu dia bakal dikisos in kappa anil jinayati pasti dia bakal mencegah daripada jinayatnya daripada hukuman ini gitu ya. Jadi kalau dia tuh orang yang mau berbuat salah nih, nah sekarang dia tahu bahwa dia bakal dikisos, pasti dia bakal jaga dirinya berbuat salah gitu ya karena dia takut bakal dihukum dibalas gitu. Payatarattabu ala zalika hifdzu nafsihi wa hifdzul mujni alaih. Maka ya terjadilah padanya ya itu menjaga dirinya dan menjaga orang yang dibuat salah tuh padanya ya gitu. Jadi dengan dia tahu tuh bahwa dia bakal dikisos ya bakal dihukum, nah pasti dia bakal jaga ya dirinya dan jaga orang yang ya bakal disakitin tuh ya gitu. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ya, Allah berfirman walakum fil qisasi buat kamu di dalam kisos ini ya balasan hukum ini itu hayatun itu merupakan satu kehidupan yang tenang tuh. Ya ulil albab ya wahai orang-orang yang berpikir la'allakum tattaqun agar supaya kamu takwa pada Allah gitu ya. Jadi dengan adanya hukum kisos begini jadi bisa jadi tenang karena apa ya orang yang berbuat salah bakal dibalas kan jadi ditakut. Nah ya ini dengan nggak ada hukum-hukum seperti gini ya nah jadi akhirnya apa ya orang pada berani. Nah kalau kayak gitu kan sekarang kan gitu ya benar pemerintah sih tegak kan yang begini orang yang membunuh kan nggak dibunuh kan ya seharusnya yang bunuh harus dibunuh gitu yang mencuri harus dipotong tangannya nah tapi kan enggak ya itu yang bunuh ditangkap ya habis tangkap dikasih duit ya udah besok bunuh lagi gitu ya. Nah ya dia mencuri ya kagak dipotong tangannya kan gitu ya. Nah duitnya dibagi sama yang nangkep ya gitu. Nah ya nah jadinya kan ya yang lain berani jadi kan gitu ya. Nah gitu coba kalau dipotong tangannya gitu ya takut kali ya. Iya tuh kan. Korupsi lagi. Nah iya lah, cuma yang korupsi itu, yang pada korupsi, tangannya gitu, potong ngatuk udah gitu, ya, kan jelek kan, gitu, potong tuh tangannya, ya mencuri sekali, potong tangannya kan gitu, ya udah atuk kagak habis gini, gitu, nah kan, ya nyalain besok kan, ya mikir loh gue kan kagak kan gitu, nah kalau sekarang kan kagak dikorupsi udah tangkep aja, ya ini. Gitu ya. Nah itu nggak jadi hayatul ulil albab kan? Ya akhirnya jadi bikin apa? Ya bikin rusak, bikin apa? Bikin berani kan? Ya kenapa? Ya hukumannya ya ringan gitu ya. Nah itu ya. Nah ya jadi Allah beritahu wal qatlu bi ghairi haqqin min akbaril kabair ba'dal kufri. Membunuh ya tanpa jalan yang hak ya bukan yang hak nih ya yang harus dibunuh
itu termasuk kerjaan perbuatan akbarul kabair wa'dal kufri, yaitu termasuk dosa besar yang dosa yang paling besar, artinya termasuk bagian daripada dosa besar ba'dal kufri, sesudah kekafiran, ya gitu ya. Jadi ya, nah dosa yang paling gede itu kafir gitu ya. Nah ya setelah itu nah baru ya membunuh nih gitu ya. Itu termasuk akbarul kabair gitu ya. Nah, wayuqbalu minhu taubatu, tapi orang yang dosa besar begitu diterima tobatnya. Ya, kalau dia benar-benar tobat gitu ya. Dia membunuh nih gitu ya, dia tobat sama Allah. Nah, dia dibunuh lagi. Ya Allah terima gitu ya. Biasanya gitu ya. Nah, artinya wala yatahattamu dukhuluhun nar, ya, tidak pasti ya buat dia itu orang yang membunuh itu masuk neraka, ya nggak pasti ya masuk neraka ya, karena Allah bisa aja Allah maafin kan, ditobatkan gitu. Bal huwa fi masyiatillahi ta'ala, bahkan dia tuh orang itu ada di dalam masyiat Allah, di dalam kehendak Allah ya, bagaimana Allah yang mau dah ya, Allah mau maafin ya apa enggak, Allah terima taubatnya apa enggak gitu ya. Nah itu semua ada fi masyiatillah ya, di dalam kehendak Allah itu. Walau dakhala lam yakhlud biha, kalau sekiranya tuh orang yang membunuh masuk neraka, dia nggak bakal kekal ya dalam neraka ya. Ini yang Islam nih gitu ya. Nah itu ya, nah dia nggak bakal kekal gitu ya, orang yang mukmin tuh. Nah, amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah tuh ada mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama khalidan fiha ya. Nah, itu ayat ini gimana? Itu tadi dikatakan sono orang yang kalau dia tuh masuk neraka, dia nggak bakal kekal di neraka. Nah, ini ada ayat ya, yang mengatakan wa may yaqtul mu'minan tuh, siapa orang yang membunuh orang mukmin muta'ammidan, dia sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasan buat orang yang membunuh tuh orang mukmin itu neraka jahanam khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka tuh selama-lamanya. Nah tadi dibilang nggak kekal, kok ini ayat gitu. Nah jadi gimana, bertentangan nggak gitu. Nah di sini ya, nah ulama mengatakan pamahmulun alal mustahili, ini kemungkinan diihtimalkan ya buat orang yang menghalalkan ya. Jadi kalau dia bilang do membunuh orang do mukmin itu nggak apa-apa gitu, nah itu berarti dia bakal kekal di neraka gitu, karena menghalalkan iya apa yang Allah haramin gitu ya. Itu termasuk bagian daripada orang yang murtad gitu kan. Nah dia itu bakal begitu katanya. Tapi kalau emang dia mukmin, nah gitu ya, dia mati, dia orang mukmin, dia mati. Nah dia bakal masuk neraka, tapi dia nggak kekal gitu, bakal keluar ya, entah berapa tahun ya di neraka, yaitu ya masyiatullah ya, itu kehendak Allah dah gitu ya. Nah artinya wabil kisasi awil abwi la tabqa mutalabatu ukhrawiyah, dengan dikisos nih orang yang membunuh, dikisos dibunuh lagi dia, awil abwi atau dimaafin oleh ahli waris ya, dimaafin oleh ahli waris ya gitu ya. Jadi umpama ya ada seorang si A dibunuh ya namanya si B ya, nah keluarga si A tuh nggak nuntut ya, nah dia tuh dimaafin ya, jadi nggak usah dibunuh ya si A ada di B gitu ya. Nah itu dimaafin, itu katanya la tabqa mutalabatu ukhrawiyah
itu nggak nggak kekal katanya, ya. Nah, tuntutan akhirat gitu. Jadi bisa juga ya tuntutan akhirat itu juga nggak ada gitu ya. Nah, kalau dia itu dikisos atau dimaafin sama ahli waris gitu ya. Nah, ya. Wa yajibul qisasu ala man qatala insanan amdan mahdan udwanan. Ya, dan wajib kisos tuh atas orang yang membunuh seseorang sengaja, benar-benar sengaja mahdoh. Artinya benar-benar sengaja, sungguh-sungguh tuh sengaja udwanan. Ya, karena ada ya permusuhan ya gitu. Ya. Bisyartin dengan syarat ya. Nah, gitu ya, orang itu dibunuh lagi dikisos ya. Ayyakunal qatilu maksuman. Ya, dengan syarat bahwa yang qatil itu ya, yang dibunuh ya, gitu. Ya, maksuman, yaitu orang yang maksum ya, artinya dia dipelihara dia agamanya, artinya benar-benar orang yang agama benar gitu ya. Nah, payuh daru harbiyun waman alaihi kisosun ya lika tilihi ya wa murtadun. Maka boleh tuh ya dibunuh ya, hadarat tuh artinya diteteskan darahnya. Artinya dibunuh ya kafir harbi. Ya, kalau kafir harbi boleh. Ya, kita bunuh gitu ya. Nah, gitu kita yang bunuh enggak dikisos. Karena di kafir harbi. Iya. Ini kalau berani. Galakan dia. Kita nggak ada yang berani. Jadi segitu diri-diri ya. Tuh Palestina aja dibombin mulu kagak ada yang belain. Ya, orang Islam banyak banget. Ya. Padahal kalau dia serbu tuh ya, habis ya, nggak muat negaranya. Ya. Nah, itu ya sekarang begitu dah masing-masing ya. Gitu ya. Jadi nggak ada yang ya, nggak ada yang belain tuh orang Islam ya, diserang, diserbu apa gitu ya. Masing-masing aja dah. Ya, ini urusan begini udah urusan ya negara dah, urusan pemerintah gitu ya. Ini gitu jangan jangan ikut-ikut campur tangan dah. Kalau ada sesuatu yang harus ya kisos atau hukumannya atau biarin aja dah. Ya paling kita sekedar amar ma'ruf nahi munkar, itu aja tugas kita gitu ya, karena udah ada, nggak bisa kita menghukum begitu ya orang yang ini ya. Kita lihat tuh ada orang gitu kan ini buat nih ya, nah, gitu kita mau ngambil tindakan tuh gak bisa ya, karena udah ada negara gitu ya yang ngurusin tuh. Nah, ini kita tinggal amar ma'ruf nahi mungkar aja, ngelarang gitu ya, jangan kasih berbuat, itu tugas kita. Hanya di akhir zaman ya kita gini nih dia Allah ya udah pesan pada kita tuh Quran, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla iza tadaitum. Nah itu ya di masa kita nih akhir zaman ya. Kenapa? Zaman kita nih zaman udah rusak ya, zaman udah rusak gitu ya. Nabi tuh ya ingatin alaikum anfusakum ya gitu ya. Nah, Allah berfirman tuh alaikum anfusakum dalam Quran tuh ya gitu, urusin diri kamu sekarang gitu. La yadurukum man dhalla iza tadaitum. Jangan nyusahin kamu orang yang kamu berikan hidayat ya, kita nasehatin, kita bilangin, tetap dia ya dolak tuh ya. Ini la yadurukum man dhalla iza tadaitum. Jangan nyakitin susahin kita tuh orang itu, tetap dia itu berbuat apa ya, maksiat buat apa ya gitu ya. Kita udah berikan ya petunjuk, kita nasehatin apa udah ya, jangan kita tongkrongin udah ya. Zaman kita sekarang udah ya, penting sekarang kita ya urusin dah, karena zaman-zaman udah rusak begini. Rasulullah tuh dalam hadis pesan juga pada kita tuh ya, alaika anfusakum ya, alaikum anfusakum tuh juga ya. Rasulullah bilang tuh ya urusin diri kamu
ya watrukil amah ya gitu, tinggalin urusan-urusan awam, urusan umum gitu. Jadi kita kerjain aja buat diri kita gitu, karena rusak nih, zaman rusak mana. Nah inilah tanda-tanda zaman rusak tuh, banyak orang nggak sembahyang ya, jadinya pungli-pungli kan gitu ya. Nah ya, banyak orang yang apa tuh ya berzina kan gitu. Nah itu termasuk ya daripada zaman udah rusak. Kayaknya Nabi suruh udah jangan pakai pusing-pusing kita ini, udah urusin kita aja gitu ya, kita kerjakan ya gitu. Nah urusan masyarakat udah tinggal nyari itu ya, itu tuh ya, karena zamannya udah rusak gitu ya, kita nggak bisa ya, apalagi zaman kita sekarang kan kita mau nyampur bagaimana udah susah, ada orang-orang begini, orang mabok, orang ya macam-macam tuh ya, kita udah nggak bisa campur tangan kan untuk itu ya, kita ikut campur tangan tuh untuk ya mau ngikut hukum atau apa gitu ya, kita yang ya yang kena gitu ya. Hanya kita urusin lah diri kita tuh ya, ya ku anfusakum wa ahlikum itu ya. Kalau cuman saudara Ustaz nggak sholat gitu, terus Ya kita udah digoyin gitu, ya bukan kalau gitu kuburan semakin udah ada. ya udahlah kan kita amar ma'ruf Berarti itu udah kita amar ma jalankan ya berarti ya. amar ma'ruf nahi mungkar. Ya udah segitu aja kita, cuman bilangin aja, suruh tinggal sholat tuh udah masuk waktu tuh udah apa gitu doang, udah tinggal ya, nggak usah kita ini ngambil pusing lagi, udah biarin aja gitu ya. Nah karena kita yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap hukumnya wajib gitu ya, nggak boleh kita apa tuh gitu ya, nggak boleh kita tinggal masih bodoh aja, nggak boleh. Karena kalau kita tinggal tuh amar ma'ruf nahi munkar yang ada di mata kita gitu ya, artinya yang di keluarga kita dah kan ada di mata kita tuh, yang kita lihat kan. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu kan yang Nabi kata man ro'a ya, man ro'a munkaran fal yughayyir kan gitu ya, Nabi suruh gitu. Ini ro'a di sini ro'a ya basoriyah, artinya ya lihat mata kepala ya. Kalau kita nggak ngelihat enggak, kalau umpama ada orang bilangin lu di sono ya gitu, ada orang mabok lah ya udah urusan dia sono ya, yang ada di situ yang lihat gitu, nggak ada urusan kita gitu ya. Nah gitu tuh yang namanya amar ma'ruf. Jadi man ro'a, Nabi suruh tuh siapa yang lihat. Jadi kalau kita lihat tuh di depan kita tuh gitu ya, ada keluarga kita nih, nah nggak sholat kan gitu, bilangin. Itu namanya amar ma'ruf. Nih waktu nih udah subuh, bangunin itu ya. Nah baru subuh tuh mesti belum bangun. Nah ntar kira-kira dekat waktu ya gitu kan, bangunin lagi ya, jangan deminin aja. Kalau kita deminin aja kita ya redok ya dengan kemaksiatan ya. Kalau kita deminin aja ya, biarin tuh urusan dia, ada di mata kita ya, dia lihat. Jadi kita udah bilangin, asal kita bilangin udah ya, terserah dia mau kerjain nggak apa, kita bangunin subuh nih tuh ya, udah dekat habis waktunya nih ya, mau 5:30 kan gitu ya, bangunin gitu. Dia tahu udah bangun, udah mulai bangun, ya udah dia nggak sembahyang, urusan dia gitu ya. Nah, itu namanya amar ma'ruf ya gitu ya, nahi mungkar itu kewajibannya, nggak boleh kita dibinin aja. Karena kalau kita abaikan tuh, kita nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, doa kita Allah nggak akan terima ya. Kita berdoa tuh ya, Allah nggak akan terima. Kenapa? Ada kemaksiatan, kita termasuk kan, kita deminin aja redok ya itu ya, dengan kemaksiatannya gitu bilangin, selalu bilangin ya udah ya, urusan dia gitu udah ya. Dia juga nggak bisa nuntut sama kita nanti di akhirat kalau kita udah bilangin. Kalau kita nggak bilangin dia nuntut ya, ngapa lo nggak kasih tahu, gue tidur udah ya. Nah, subuh kan gitu ya, atau nggak kasih tahu gue berbuat ya kesalahan, nah nuntut. Nah kalau kita bilangin dia nggak mau ya salah dia gitu nah Kalau kita bilangin urusan gua nih. ya biarin udah, kita asal bilangin udah tinggal ya. Jangan kita jadi apa tuh mujadalah ya, jangan jadi bertengkar. Udah kalau dikata ini urusan gua ya, iya bagus dah. Nah udah Kali itu begitu. nah Terusnya begitu lagi kita
Ya biarin udah tinggal aja. Oh gitu. Iya, udah jangan kita urusin dia. Itu kan yang Allah bilang la yadurukum mandola. Ya, jadi jangan kamu jadi susah kita nih, jadi nyusahin kita. Ada orang yang sesat, ya, idah tada itu yang kita berikan petunjuk. Kita udah bilangin itu, dia masih begitu ya udah. Itu, ya. Jangan kita urusin, kita urusin diri kita. Kalau disindir Ustaz, Hmm? kalau disindir maksudnya kan lagi ngobrol nih, sholat asar dulu ya. Hmm. Nah, otomatis kan dia udah gede nih, udah ngerti, kita nggak gitu dia sih. Iya. Saya mau sholat dulu ya. Itu Iya termasuk. Iya termasuk apa tuh? Ya termasuk nama kita udah amar ma'ruf. Ya kan caranya kan ya gitu kan wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Nah gitu dengan caranya yang gimana aja dah. Yang kira-kira gitu ya. Kalau kita bilangin langsung ayo sholat dulu gitu kan enggak ya. Nah, kadang kita ya guys sendirian gitu dah ya. Gua mau mau sholat dulu nih. Yang itu dasar tuh. Kan dia udah tahu dah. Kalau saya pulang kampung ya. Karena mau di situ mah udah di masyarakat tidak sembahyang. Cuma dengan sembahyang. Selalu kali di rumah juga di family tuh. Iya. Jadi kalau mau sholat ketika jalan bang anak ini gitu ya. Hmm. Rombongan. Ayo, Le. Iya. Sholat. Ye. Ya iya. Ada kayak gitu. Nah iya, nah kita Sarung doang. Nah, iya. Itu udah cukup udah ya. Artinya kita bilang gitu aja. udah cukup. Iya. Iya, nah kita bilangin aja begitu, masuk kita mau suruh. Iya, orang tua gitu. Nah iya, nanti dia udah gitu, nah kita isyarat, kita gelar sejadah, kita ajak ayo ini sholat nih. Ya udah, dia ntar atau kapan ya itu urusan dia dah, kan gitu. Ya, tetap tuh, terus yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Ya enggak tetap. Jadi biar kata tuh Allah bilang alaikum anfusakum la yadurukum tuh mandala izah tada itu amal ma'ruf nahi mungkar tetap enggak gugur. Gitu ya gitu. Nah sekarang kita kan udah gitu urusin diri kita kan gitu Allah suruh kan gitu ya alaikum anfusakum tuh urusin diri kita la yadurukum ya jangan nyusahin mandola orang yang sesat izah tadaitum apabila kamu kasih hidayat gitu udah bilangin dia masih begitu juga. Nah ya itu bukannya katanya udah kita nggak perlu apa tuh amal ma'ruf nahi mungkar enggak tetap ya kita namanya amal ma'ruf nahi mungkar tuh bilangin. Ya sekarang nih kita tuh bilangin tadi umpama zohor udah kita bilangin udah kita jalan ke masjid ke musola gitu ya zohor tuh udah yuk gitu nah udah dia nggak mau udah nah udah ya nah, ntar asar gitu juga gitu ya ini jangan kita jangan kita kata tadi lohor gue bilangin daripada kagak gituan udah iya gitu daripada kagak mau gitu udah dah asar gitu ya. Nah, capek-capek ini gue lah kagak, memang kewajiban kita, ya tetap, ya. Nah, jadi gitu tuh, ya, ya. Jadi di sini ya dibisartin tuh ya, jangan adanya di kisos tuh. Nah, itu katanya dengan syarat ayaku nal kotil maksuman bahwa yang dibunuh tuh itu orangnya orang maksum, artinya orang yang terpelihara gitu, darahnya nggak boleh dibunuh. Nah, beda dengan orang kafir harbi, payoh daru harbion. Kalau kafir harbi boleh kita bunuh, ya gitu, ya. Nah, waman alaihi kisosun atau orang yang ada padanya tuh dikisos. Orang yang harus dikisos, dan kita kosos, kita bunuh. Nah, itu nggak apa-apa, kita nggak dosa, enggak. Gitu, ya. Ya, kan. Hah? dia petugas yang Iya, petugasan nih. Yang begini petugas. Jadi kalau orang yang dibunuh, dia harus dibunuh. Nah, kan gitu kan. Nah, itu dia membunuh dia tuh, ya nggak gitu, apa? Nggak dosa. Kan gitu. Ya, karena apa emang tegas dia harus bunuh gitu ya. Nah artinya waktu lo ya itu ya. Nah ya kisosun tuh waman ali kisosun dikotilihi. Nah wa murtadun dan orang yang murtad. Ini orang yang murtad ya bunuh. Yang nggak mau balik lagi. Ini kan orang murtad nih di keluar Islam nih ya orang Islam. Nah dia nggak mau tuh ya gitu disuruh sholat ya dikata jawabnya sholat tuh nggak penting nggak apa gitu dah ya. Nah itu kan berarti murtad tuh. Nah gitu tunggu dia suruh tobat tinggal tobat bunuh itu
Iya, ini bukan urusan kita ini. Ya urusannya pemerintah. Nah pemerintah nggak urusin yang begini. Nah gitu. Ya pemerintah nggak urusin yang begini. Nah banyak banget orang yang nggak sembahyang. Hah? Ya yang kan orang yang berkata bahwa Al-Quran itu berkata. Nah iya kalau Al-Quran, iya nggak percaya dengan Al-Quran, nggak percaya sama Nabi kan gitu. Ya mencela Nabi kan gitu. Iya kan gitu. Kalau dilindungi mas, Hah? dilindungi. Iya, yang begitu dilindungin kan. Iya kan. Iya. Ya, waman ason nabi pakot asallah kan gitu. Ya, waman atau aku ya taat pada nabi atau Allah kan gitu. Ya, yang ya bertaat pada nabi ya berarti dia juga taat pada Allah kan. Nah, kalau dia maksiat ya nabi ya berarti dia maksiat sama Allah. Ya. Nah, kalau dasarnya dia orang apa tuh? Orang Islam ya, berarti dia murtad. Ya. Nah, ini suruh tobat, nah gitu kan. Ya, dia mencela Nabi, mencela Al-Quran, ya, mencela ulama juga termasuk murtad. Iya, ulama ya dikata-katain ini, ya, kan banyak orang. Ini banyak orang udah sekarang nggak pada pakai ulama kan begitu, ya, dipakai itannya, nah habis. Ya. Nah itu juga kan, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, kan gitu, ya, yoga gitu. Ya. Ini pakai ya, pendapat dia aja. Ya, itu orang murtad. Ya, orang murtad dia itu loh. Jadi disuruh tobat, nah nggak tobat ya baru. Gitu. Ya. Ini yang ngerjain begini pemerintah. Ini kalau negara Islam ya gitu. Nah, karena kan nggak ada. Ya, di Aceh jalanin apa? Kayak gini aja diapain? Dimarahin kan? Iya, orang mabok dia apa tuh dicambuk kan? Iya, di mana di Aceh emang mesti begitu kan? Al-Quran. Ya, orang yang siapa yang mabok harus dicambuk tuh 40 kali kan? Yang gitu. Dimarahin sama pemerintah. Nah, ya. Melanggar undang-undang. Iya, jangan gitu HAM. Iya, yang gitu. Iya, yang mabok, ya, yang berzina ada gitu kan. Nah, itu kan ya, yang gitu ya. Nah, ya. Itu urusan pemerintah dah, ya kita juga nggak bisa gitu, nggak bisa berbuat kan, ya, gitu, ya. Hanya tugas kita sekarang ya udah amar ma'ruf nahi mungkar aja dah, sekedar ngingetin ya untuk ambil tindakan-tindakan begini bukan urusan kita berbuat kita yang salah, gitu ya, kita ya. Tuh ya, gitu murtad tuh, sama tuh harus dibunuh. Karena apa? Orang yang begini nggak terpelihara darahnya, nggak maksum namanya. Gitu ya. Nah, murtad wazani muhsan tuh orang yang zina muhsan ya, zina muhsan tuh yang udah pernah nikah yang sah dia berzina, itu muhsan namanya gitu. Nah ya dia berzina, nah itu dua-duanya kena bunuh ya, karena yang begini dirajam ya, bunuhnya tuh bukannya dia penggal lehernya ya, dipendam segini. Nah kalau yang belum pernah nikah, nah itu dia berzina, nah itu dia 100 kali, ya di apa tuh, ya dicambuk, gitu. Nah kalau yang udah nikah, kayak gitu, nah ya, nah ini dipendam setengah badan, ini, nah ya lemparin batu, sampai mati, ya walata khuzrok patan minhu kan, kalau kata jangan ambil rasa kasihan. Iya, emang mesti gitu, nggak boleh asianan banget tuh, gitu. Ya diminta minum juga nggak boleh kasih, ya, mungkin. Itu hukum rajam namanya, ya, gitu ya dirajam tuh orang yang berzina. Oh kalau ya kalau dilaksanain banyak banget. Ini yang selingkuhan banyak, ya gitu. Nah belum lagi yang apa, ya yang nikahnya nggak sah. Yang idahnya belum habis ini ke, ya kan berarti kan zina, gitu. Ya zina sekarang nih zaman kita sekarang zina ada yang resmi, ya ada yang nggak resmi. Iya, yang resmi yang dibikinin tempat sama pemerintah. Iya, kayak dulu kan keramat tunggak tuh. Ini mau zina no sono, yang resmi. Kalau yang pikir jalanan ditangkap. Gitu, itu yang resmi. Atau juga kita yang resmiin. Ya, saya juga kan.
Iya, yang kita resmiin nih, kita tahu dia belum diceriin, ya. Atau juga idahnya belum habis dinikahin. Kita jadi saksinya. Ya berarti kita yang resmiin dia berbuat zina. Gitu, ya. Awas hati-hati kita tahu. Ya. Di bulan dia apa? Ya. Nah, belum habis idahnya. Gitu. Ya, atau dinikahin sama orang non Islam kan? Ya karena kan boleh pemerintah. Hah? Boleh kan? Ya, pemerintah bolehin. Ya itu urusan dia, tapi kita orang Islam ya. Ya, walatan kehul musyrikina hatta tu'minu kan gitu, hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikat hatta yu'minna. Ya, gitu ya. Kan gitu Allah bilang gitu, jangan kamu nikah kepada orang-orang musyrik tuh, ya laki atau perempuan, ya walau ajabatkum sekalipun mengagumkan kamu, ya duitnya banyak, dudukannya hebat, itu jangan, ya gitu, ya nggak sah nikahnya. Nah kalau nggak nikahnya nggak sah, ya nah dinikahin juga, nah diberbuat zina kan, ya. Muhson ya, jadi kalau yang namanya muhson tuh ya, nah itu dua apa ya, nah udah pernah nikah yang sah gitu, di nikah yang sah, nah dia berbuat zina, nah itu muhson. Nah kalau dia belum nikah, itu baru zina biasa aja gitu ya. Nah gitu ya, lain hukumannya. Ini kalau muhson tuh sampai mati hukumannya, dirajam. Nah kalau itu dicambuk tuh 100 rotan itu ya, kalau yang belum pernah nikah gitu ya. Nah dia wazani muhson watarikus sholah ya. Nah ya, dan juga orang yang tarikus sholah, yang nggak sholat nih ya, banyak banget. Gitu ya. Itu jadi orang yang nggak sholat ini diingetin, dibilangin suruh sholat, dia nggak mau, ditunggu ya itu kan, tunggu tuh sampai ya umpama zohor nih, ini nggak sholat nih gitu, nah tungguin sampai asar ya. Nah asar dia masih nggak mau juga, nah maghrib bunuh. Iya karena udah keluar 2 waktu kan itu. Ya, penuh tuh kuburan. Ya, ada ya. Emang ini lah ya di akhir zaman gitu. Ya, pantes lah ya Nabi tuh ya namanya sholat tuh Nabi ya perhatiin banget kan. Ya as-sholat as-sholat. Ya waktu turun ayat Quran sunu pakhala apa mimba dipim pun ada sholat. Nabi bengong ya sama Jibril ya bilang ya. Begitu Jibril sampein tuh pakhala apa mimba dihim pun ya. Ya Muhammad nanti bakal datang satu generasi yang buruk. Ya, pakhala apa mimba dihim pun tuh generasi yang buruk. Apa buruknya? Ya, gitu. Ya, contohnya ya gitu hal apa mimba dihim pun ada sholat. Ya, generasi yang buruk itu adalah yang nggak mau sembahyang, nganggap remeh itu sembahyang. Ya, wattaba'u syahawat, yang mereka ikutin keinginan nafsu. Ya, Nabi itu begitu turun ayat itu bengong Nabi, ya Jibril, apakah umatku bakal meninggalkan sholat? Gitu. Ya. Nah, Nabi khawatir banget suruh sholat gitu. Ya. Ya ada gitu. Jadi akhir zaman Nabi kita zaman yang rusak itu banyak orang yang enggak sholat. Itu berarti zamannya udah rusak kan gitu. Ya, kalau kata Sufyan Suri, kalau udah jalan dah rusak itu, kita disuruh apain dah? Ya, gitu, luzumul buyut, kan gitu. Ya, kata Imam Suri gitu. Ya, gitu. Ya, gitu kan, Imam Suri, Sufyan Suri gitu. Ya, dah luzumul buyut, diam di rumah aja. Ya, gitu, warido wilkut, kan gitu. Ya, ilaan tamut sampai kamu mati gitu, kata Sufyan Suri itu. Ya, kenapa zaman rusak? Ya, zaman rusak itu, ya. Nah, gitu kita ngomong yang benar salah. Kan zaman rusak. Ya,
Itu gimana satu? Hah? Kenapa? Apa nahi munkar. Nah, mungkarnya. Kalau kata Syamsuri hazal zaman sukut. Iya. Dia maka itu Nabi yang ngomong. Iya. Kita tahu kita nggak saat kita bilangin itu gimana? Ya udah cuma kita apa? Ya udah lepas kita. Ya karena itu udah umumul balwa, udah semua orang banyak. Gitu. Udah kita nggak apa? Gugur kewajiban nahi munkar. Gugur kewajiban nahi mungkar tuh, nahi mungkar. Ya karena udah ya kita ngomong udah nggak didengerin. Iya. Itu disalahin itu. Udah ngomong yang benar ditangkep. Kita kadang di keluarga aja rewel banget. Iya gitu ya. Gitu yang diomelin. Iya kita bilangin dia. Layang lo, waduh bangun itu bawel banget. Ini kita yang diomelin. Gitu. Aduh ya. Itu zaman itu. Itu. Azza zamanun sukut waluzumul buyutin gitu waridok bilkut ilaan tamu tuh kata Sufyan Suri kalau udah begitu di jalan tuh ya kalau zaman dulu aja udah mesti begitu bagaimana zaman kita dulu sunnah hukumnya nah sekarang jadi apa wajib udah ya inilah kerusakan zaman gitu ya. Nah, itu ya jadi jadi musen watariku salahnya bika irimi selihima ya tampak misil keduanya tuh. Wa yustaratu ayyakunal qatil hala jinayati baligon akilan. Disyaratkan lagi bahwa adalah yang membunuh nih ketika dia berbuat tuh kesalahan itu dalam keadaan balik ya akilan berakal. Gitu ya, dia yang bunuh nih. Ya syarat yang bunuh nanti dibunuh lagi, dia itu waktu dia membunuh, nah itu dalam keadaan dia itu ya udah balik, bukan anak kecil dan juga dalam keadaan berakal, ya bukannya gila gitu. Dan juga yang dibunuh itu ghairu aslin lil maqtuli, ya bukan yang bunuh itu bukan ya aslin tuh artinya bapak atau ngatas tuh ya dari yang dibunuh. Nah kalau bapak tuh yang bunuh anaknya gitu, itu dia nggak dibunuh, ya, gitu. Ini agama, kalau pemerintah sih, ya, itu, ya, nyaknya aja di penjara, ngarepin warisan, ya, gitu, ya, nyaknya penjara, gimana tuh, ya, tuh ya jadi yang bunuh itu bukan aslin tuh ya artinya bapak ke atas tuh gitu ya aslin lil maktul wa alla yubdilul qatil alal maktul dan juga syaratnya tidak lebih utama yang bunuh daripada yang dibunuh kalau yang membunuh lebih utama daripada yang bunuh itu enggak dibunuh gitu ya nah, ya artinya yang bunuh tuh lebih derajatnya lebih tinggi ya daripada yang dibunuh. Nah, seperti mana? Ya, gitu bisyadatin yaitu dengan tuan. Jadi kalau tuan tuh bunuh ya budaknya, nah itu tuannya enggak dikisos. Gitu karena tinggian tuannya kan. Itu ya enggak dikisos. Au islamin atau yang bunuh orang Islam. Ya, yang bunuh orang Islam, yang dibunuh orang kafir. Nah, kagak orang Islam nggak dibunuh, enak aja. Coba-coba dah. Itu. Orang kafir bunuh. Hah? Nah, iya udah. Oh, ya. Nah, au khuriyatin itu ya, atau dia orang merdeka yang bunuh. Ya, nggak dikesos dia, yang dibunuh budak. Itu ya karena lebih tinggi nilainya ya nah apalah kisos ala sobiin nggak ada kisos loh kalau anak kecil bunuh gitu bunuh nah itu nggak ya dikisos wala ala majnun dan juga orang yang gila ya sekarang banyak kan kalau yang bunuh apa begini dia di dulu kan dia bereaksi nih orangnya
Sehat gak? Nah ini ditetepin bahwa dia dalam membunuhnya dalam keadaan gila gitu, dibikin-bikin kali. Tuh yang ada imam masjid yang dibunuh kan. Iya, yang apaan tuh pada tuh kan gitu ya. Masuk ke masjid. Hah? Yang masuk Iya, masuk ke masjid kan gitu. Iya. Wah. OGD. Hah? OGD. Iya, orang gila dianggapnya gitu. Ya. Ah, udah ya. Gitu. Susah dah. Artinya kalau ada apa-apa kan kalau kita kan di sini gitu kan dianggap orang gila. Jadi nggak dihukum dia. Itu besok dibuat-buat lagi. Karena nggak dihukum. Alasannya kan ya mabok, apa kan gitu ya. Kalau Sibul Qatli gimana? Hah? Sibul Qatli. Nah, Sibul Qatli sama, Sibul Qatli itu sama Kopdo Amdan sama. Iya, kalau Sibul Qatli gitu. Ini sama, ini. Nah, kalau cari kan yang kotak kan gitu kan. Itu. Kalau yang bayaran, Ya? jadi pembunuh bayaran tuh yang bayar yang dibunuh apa yang Iya, ya dua-dua yang bayar juga di sama. Dia kan syarikat sama juga tuh bunuh rame-rame. Sama kayak begitu. Ada orang nih dibunuh nih rame-rame, digebukin mati. Nah, itu yang gebukin semua tuh ini, pama ada 5 orang. Ya, gitu. Yang digebukin tuh seorang tuh, ya, mati. Nah, itu hukumnya yang 5-5-nya kena. Gitu. Nah, iya. Hah? Loh kagak kan sih. Hah? Bebas itu. Gini ya. Tuh. Ini yang begini udah serahin aja dah pemerintah dah. Ya udah urusannya dia dah. Ya gitu nggak ikut campur dah situ jam gitu. Yarin dah mau diapain kayak yarin aja urusan dia dah gitu ya. Ya kita ikutinnya pemerintah selama pemerintah nggak larang kita tuh untuk sholat aja ya itu kalau dilarang dah kita sholat itu lah udah gimana dah mendingan perang dah habis kalau sholat nggak boleh mau ngapain aja kita ya bayang apa sholat nggak boleh mau ngapain mau makan doangan ya kebu mendingan mati perang ya lahir ini ya. Nggak usah gitu biarin dah ya. Nah artinya gitu ya wala sawin wala ala majnunin illa in takot ta'ajununuhu ya gitu kecuali dia membunuh ya ya gitu ya dalam keadaan ya mabok apa gilanya tuh lagi putus ya lagi nggak gila tetap lagi sadar ya bahwa dia itu tetap di kisos gitu wajaniin hala ipaqatihi dan juga orang yang jani itu yang membunuh yang dibuat salah ya itu juga dalam keadaan dia sadar tuh itu wala ala sakran lam yata'adda bisakrihi dan juga enggak di kisos nih orang yang bunuh yang mabok ya yang mabok nih yang membunuh itu yang enggak sengaja maboknya ya itu ya dia maboknya nggak sengaja mana anda sengaja mabok mau bunuh ya dia sengaja dulu mabok gitu Iya, yang tadi ini orang dipaksa dicekokin ya disuruh bunuh dah itu ngaja ini kan yang nggak sengaja jadi apa dikata minuman ya RT kali diminum aja mabok gitu. Nah itu kan nggak sengaja nggak tahu gitu. Oh ini sih sengaja mau dia. Nah wala ala aslin kotala parahu ya dan juga nggak dikisos tuh ya si bapak ya nah itu membunuh ya anaknya ya jadi atas pongkol ya gitu membunuh cabang nah kagak dikisos gitu ya nah agama gitu ya bukan polisi bukan gitu wain sapala sekalipun sampai ke bawah tuh ya pada anak cucu dah gitu ya hatta law syarakahu ajnabiyyun fi qatlihi iktasa alal ajnabi sehingga kalau syarikat tuh ya membunuh ya orang lain di dalam membunuhnya
ijtaso minal ajnabi, maka tetap dikisos dari orang lain gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau orang dulu ikut serta orang lain, nih kalau bapak nih kan bapak kan bunuh anak ini kan nggak dikisos. Nah sekarang ada orang ikut nyampur bantuin. Nah nyampe orang lain yang bukan itu dia tetap kena dikisos. Gitu ya. Jadi ngomong, bukan bantuin dia. Ini kan gue bantuin lo nih gitu. Masa gue nyadiin. Gitu. Ya, ini nggak boleh ngikut. Gitu ya. Nah, ajnabi li'anna zatil abi mutamayyizun an zatil ajnabi, karena zat bapak itu beda dengan zat orang lain. Artinya kedudukan tuh bapak ya kepada anak cucu itu beda dengan orang lain. Orang lain kan nggak sama kan gitu ya. Nah ya, pala yuksiru subhatu ya, la tuksiru subhatun fi haqihi, nggak ada pengaruh ya gitu dalam kesamaran dalam haknya ya gitu kagak ya. Jadi nggak disama-samain tuh gitu ya. Nah amal waladu payaqtulu abahu illa ayyakunal waladu mukatiban. Adapun anak nih yang membunuh bapaknya gitu ya tetap dia dibunuh gitu. Illa ayyakunal waladu mukatiban, kecuali kalau anaknya itu budak mukatabah. Ya kalau bapak kan enggak ya gitu. Nah ya waqatala abahu gitu ayyakunal waladu mukatiban, waqatala abahul mamluku lahu, dia membunuh bapaknya tuh ya yang menjadi ya budaknya tuh mamluk lahu tuh ya budak dia ya. Jadi kalau anak mukatabah, nah bunuh bapaknya itu budak juga gitu ya. Nah gitu ya. Nah pala yuqtalu bihi, maka ini juga enggak dibunuh ya karena budak kan sama-sama budak gitu ya. Li'anna padlahu bisyada, karena keutamaannya kalau budak itu yaitu dengan ketuanan ya, jangan karena dia tuan ya tuannya, nah jadi lebih tinggi tingkatnya gitu. Wayuk talul maharimu ba'duhum biba'din, dan dibunuh tuh ya mahram ya gitu sebagian bukan sebagiannya. Kalau sama-sama mahram itu tetap dibunuh lagi. Seperti mana? Ka'an qatala akhun akhahu, seperti saudara ya membunuh saudaranya. Nah tetap dihukum ya. Gitu ya, saudara gitu diberantem ya. Nah gitu. Nah dibunuh dan tetap tuh yang membunuh tetap dibunuh juga gitu. Tuh saudara gitu ya. Oh, mahram namanya tuh kan ya, badin kata akhir ya akahu payuk talubihi, maka dia dibunuh. Wala yuqtalu muslimun bikafirin harbian, tidak dikisas tuh orang muslim yang membunuh orang kafir harbi itu ya. Jadi kalau orang Israel tuh lagi jalan gitu ya kita tusuk aja, kitanya enggak dibunuh itu karena dia kafir harbi gitu ya. Ya paling ditembak doang. Gitu. Nah artinya jadi orang muslim yang membunuh kafir harbi enggak dibunuh ya, karena harbian karena auzimian tuh, baik kafir harbi atau kafir zimi ya, banyak banget tuh Cina tuh ya gitu ya, Cina gitu ya. Ini lagi utang gitu, diutangin marah-marah dia tusuk nggak apa-apa. Ini peraturan agama ya, itu ya tuh ya jaminan muahadan atau kafir muahadah. Kafir muahadah tuh yang ambil perjanjian ya gitu, pakai janji ya. Nah gitu.
Nah, amal kafiru payuk talu bil kafiri. Adapun orang kafir sama orang kafir ya dibunuh juga. Dia sama-sama nih orang kafir. Ya, bunuh orang kafir. Nah, tetap dia dibunuh juga. Gitu ya. Allazi lam yahdar damuhu, yaitu orang kafir yang enggak mesti diteteskan darahnya. Artinya orang kafir di kafir zimmi, dia bunuh kafir ya harbi. Nah, itu dia enggak kayak gitu. Kafir zimminya enggak dibunuh. Karena yang dibunuh orang yang mesti ya darahnya dihalalin gitu. Gitu. Iya. Nah, walawih talapat millatuhuma, ya sekalipun beda tuh agamanya, ya gitu ya. Nah, ya tetap tuh gitu ya, kafir li'anal kufra kulluhu millatun wahidatun, karena yang namanya kekafiran semuanya itu berarti satu agama. Tetap ya, meskipun dia Buddha, dia Hindu, ya dia Protestan, dia Kristen Katolik gitu, tetap kafir semua kafir semua gitu ya, sama gitu ya. Jadi tuh ya kafir yang mana aja ya, Majusi kayak apa, pokoknya selain daripada Islam kafir gitu ya. Nah, wala yuqtalu hurrun biraqiqin, tidak dibunuh tuh orang yang merdeka disebabkan dia membunuh si budak. Kenapa? Linaksil maktuli anil qatil, karena kedudukan yang dibunuh itu lebih rendah daripada yang membunuh. Tidak ya. Nah, birriki yaitu dengan kebudakan. Amma iza kana naqsu biki barin au sigarin au tulin au qasrin au nahwi zalika fala ibrata bihi gitu. Adapun apabila kekurangannya itu dengan sebab itu lebih besar, di kecil ya, artinya yang gede bunuh yang kecil tetap dibunuh kan gitu ya. Nah, au tulin au kasrin, atau yang tinggian bunuh yang rendahan tetap dia gitu ya. Nah, au nahwi zalik, atau yang lainnya dah. Pala ibrata bihi, itu enggak dianggap gitu ya. Kalau pakai dia kan kok gedean daripada dia gitu ya. Ya tetap ya dia apa ya. Nah, dia bihi payuk talul alim bil jahil, maka dibunuh tuh orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu. Orang tahu dia tahu, orang alim, bunuh orang jahil, tetap orang yang alim ya dibunuh gitu, meskipun dia tingkatnya lebih tinggi gitu ya. Nah, wasarib bil ya bil hasisi, orang yang murah apa yang mulia dengan orang yang rendah kedudukannya ya gitu ya, kedudukannya dia rendah, dia tinggian yang bunuh. Nah, yang dibunuh rendahan, tetap yang bunuh tetap di kisos juga. Nah, ya gitu. Wasultan ya bijibali, dan juga raja ya, sultan kan tinggi tuh kedudukannya. Bijibali ya dengan tukang sapu ya, tukang sampah ya, tetap gitu ya. Kalau dibunuh tetap dia bakal kagak raja. Itu siapa yang bunuh dia? Takut yang bunuh. Gak berani. Nah ya, wazakar bil khunsa, dan laki dengan perempuan tetap tuh ya. Wal khunsa ya, dan juga banci. Wabil aksi dengan kebalikannya dah gitu. Waktu ketalul jama'atu bil wahidi wa in kasaru lima ruwiya marwa maliknya, dan dibunuh tuh jamaah yang banyak dengan membunuh seorang ya. Jadi seorang nih dikerubutin ya, digebukin mati kan gitu ya. Nah, itu yang jamaahnya tuh harus dibunuh gitu ya. Bil wahid wa in kasaru, sekalipun mereka banyak banget ya gitu. Kenapa? Lima rawa malikun, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik,
anna Umar radhiyallahu anhu qatala nafaran khamsatan aw sab'atan birajulin. Ya, Sayyidina Umar tuh pernah membunuh tuh, ada orang yang dibunuh seorang tuh, ya, gitu dibunuh dengan 5 orang atau 7 orang katanya, ya. Nah, terus Sayyidina Umar qataluhu, ya, gitu, ya. Nah, ya, tapi apa Sayyidina Umar tuh bunuhnya tuh mereka tuh, ya, ablatan, ai hilatan, itu dengan secara hilah cara, ya, gitu, ya. Waqala kata Sayyidina Umar, lau tamla'u ai ijtama'a alaihi ahlus san'a la qataltuhum jami'a. Kata Sayyidina Umar nih, kalau sekiranya ya kota ya Son'a nih, kita Son'a itu memenuhi semua tuh, dia ngikut tuh membunuh, la qataltuhum jami'a. Kata Sayyidina Umar, saya bunuh semua. Itu ya, kalau sekiranya sekampung tuh gitu dah, ya gitu membunuh nih orang semua tuh digerobotin namanya sekampung, ya kata saya nomor saya bunuh tuh orang semua sekampung. Oh ya gitu ya, tuh orang yang bunuhnya rame-rame ini seorang tuh tuh. Nah, walam yunkir alaihi ahadun, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarin perkataan Sayyidina Umar ini. Katanya perbuatan Umar begini nggak ada sahabat tuh. Padahal waktu zaman ya Khalifah Sayyidina Umar kan masih banyak sahabat tuh. Ya, ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya, tuh yang sahabat 4, nah belum yang lainnya tuh ada Zaid bin Sabit semua, ya, gitu ya. Ya, Tolha, terus Wabah, ya, Muaz bin Jabal, banyak kan sahabat-sahabat semua masih ada tuh. Ya, tapi mereka semua nggak ada yang ya mengingkarin ya apa kata Sayyidina Umar gitu, ya. Itu ya. Nah, mereka semua ya tunduk ya di bawah ya kasan. Inilah emang yang Nabi suruh alaikum ya gitu ya. Nah, ya. Nah, itu bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin tuh gitu ya, gitu. Nah, tuh. Fa innal qasasa ya fa innal qisasa uqubatun tajibu lil waqidi alal waqid. Sungguhnya kisos itu adalah suatu seksaan ya yang wajib ya dilaksanakan bagi seseorang atas seseorang. Fatajibu lil waqidi alal jamaah, dan juga kisos itu wajib bagi seseorang atas jamaah. Kahaddil qazabi, sama seperti hukuman qazab gitu ya. Nah ya, qazab tuh kita nuduh orang berbuat zina itu ya, nggak ada saksinya gitu. Nah jadi yang nuduh tuh itu dapat hukuman itu ya. Nah dicambuk tuh itu ya. Nah itu orang yang nuduh gitu ya. Jadi kalau yang nuduh banyak tuh, nah semua dapat hukuman gitu ya. Ya orang yang qazab tuh nuduh orang berzina mesti punya saksi, kan dosa besar tuh ya, kita nuduh-nuduh orang ya, jangan main nuduh-nuduh aja gitu ya. Lihat ada orang berduaan gitu ya, jangan kata kita berzina dia kan gitu ya. Kalau dia tuh yang kita tuduh tuh dia nuntut buktinya mana ya, saksinya ya, saksinya mana, kita paling dikit saksinya 4 orang ya kan gitu ya. Nah kita yang kena gitu ya. Ya, nuduhnya jangan ya itu. Hanya Nabi waktu si Ma'iz ya ngaku dia berbuat zina ya, minta dihukum sama Nabi, Nabi nggak mau iyain ya. Nabi nggak mau tuh, dia berapa kali sampai berulang-ulang tuh ya si Ma'iz ya. Ma'iz itu berbuat zina, dia bilang pada Rasul, ya Rasulullah saya berbuat ya satu perbuatan ya gitu ya, tolong dah ya dirajam saya nih gitu kan, berarti kan dia udah ngaku deh jelas kan gitu. Nabi tidak mengiyakan, minum aja agak, Nabi kata kan gitu ya, kamu nggak berbuat itu begitu. Besoknya balik lagi cuma lagi kan gitu ya, bilang lagi ya Rasulullah saya mau berbuat ya gitu ya, apa ya rajamlah saya nih itu. Nabi kata enggak, paling lu teman pelukan doangan
Tuh, biar gitu Nabi. Ya, itu ya. Balik lagi udah pulang sama. Itu ya, balik lagi besoknya lagi. Ya, hingga tuh ya berapa kali balik, 4 kalinya ya. Nabi kata kamu gila ya. Jadi gitu. Ya, Nabi kata gitu, ngaku gitu. Ya, saya berbuat ini. Kamu gila. Jadi gitu Nabi. Ngaku-ngaku begitu. Kenapa Nabi nggak mau jahit? Kalau Nabi jahit, buktinya apaan? Gitu. Ya, tuh, ya. Udah, nah akhirnya karena dia tuh si Ma'id itu ya benar-benar dia pengen tobat tuh sama Allah atas perbuatannya ya di hadapan Nabi. Nah, ya disumpah di apa semua. Nah, baru Nabi ya terima tuh ya karena ada sumpahnya. Nah, ya. Nah, Nabi suruh dah tuh ya sahabat ya untuk merajam dia tuh. Itu. Ya. Itu ya. Kita nggak boleh sembarangan tuh ya karena kozab tuh nuduh orang berbuat zina itu ada hukumnya kozab dosa besar ya allazina yarmunal muhsanatu minan nisa tuh ya kan gitu Al-Qur'an tuh ya falyashhadu bi arba'ati syuhada kan itu kata tuh ya Allah bilang kan gitu siapa orang yang menuduh ya ada orang-orang yang muhsanat ya perempuan-perempuan yang suci itu kita tuduh dia itu berbuat zina maka hendaklah kita harus datengin ya 4 orang saksi kalau nggak bisa kita yang nuduh di rajam tuh itu ya dijilid itu ya. Nah itu ya nah jadi sini tuh ya jangan ya sama seperti kozab tuh walian nahu laulam tajib indal israki kalau sekiranya nggak wajib dalam pembunuhan yang bersarikat laka nakul luman arada qatla sasin sesungguhnya ya lakana maka jadilah setiap orang yang ingin membunuh orang lain ista'ana ya bighairihi ala qatlihi pasti dia minta bantuan daripada orang lain. Jadi kalau sekiranya nih kalau yang membunuh seorang dengan rame-rame itu yang rame-rame itu nggak dihukum. Nah pasti orang kan kalau dia mau membunuh ya dari gua sendiri kan mendingan diajakin rame gitu ya. Nah gitu pasti jadi begitu kan. Nah lakotlihi. Nah wat takhazan nas zalika dari atan ya lisa pakir dima ya maka manusia itu ya menjadikan yang demikian itu zariatan ya sebagai jaring atau kesempatan ya bisa pakai dima untuk ya meneteskan darah. Nah, bahwa jabal qisasu indal istiraki lihifzid dima. Nah, maka diwajibkan tuh qisas ketika bersarikat katanya karena untuk menjaga darah. Wa in tapawatat ya jarahatihim adadan au pahsan au arsan au tapawatat ya gitu ya darbatihim kadzalika sawa qataluhu bi muhaddadatin au mislin au ulquhu min sahikin ya sampai ini ya itu waman arada tuh ya qatla sakhin ya ista'ana ya wi ghairihi ala qatlihi inna ya nah itu ya di sini